Shalom saudara-saudara semuanya. Shalom. Saudara yang ada di rumah, saudara dimanapun berada saat ini, percayalah bahwa kasih Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Haleluya. Kita siapkan waktu mungkin 2 jam ya. Kita bersekutu dengan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam praise and worship. Mari saudara, kita tundukkan kepala kita bersyukur Tuhan sudah pelihara kehidupan kita. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk siang ini. Kami boleh datang di hadapanmu Tuhan. Kami rindu kepadamu. Kami rindu Engkau Allah Roh Kudus. Mari Kau hadir di tempat ini, dimanapun saudara-saudaraku berada. Kau rawat Tuhan, Kau rawat. Kami akan masuk dalam hadirat-Mu. Kami akan berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Kami perlu Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah andalan hidup kami Tuhan. Mari Kau hadir Roh Kudus, mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami Tuhan. Segala kelalaian kami di hadapan-Mu. Layakkan kami untuk menyembah dan mengagungkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah ini. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari bangkit berdiri saudara yang ada di tempat ini. Semangat memuji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan saudara. Firman Tuhan berkata 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah kulihat, apa yang tidak pernah kupikirkan, apa yang tidak pernah timbul di hatiku, semua yang baik disediakan Allah bagi setiap kita yang percaya. Amin. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata. Musik. Haleluya.
saudara. Tanpa Roh Kudus kita nggak mampu. Gampang lupa. Semangat yang kemarin luntur lagi ketika menghadapi masalah. Ayo, aku perlu Roh Kudus. Selalu ngomong gitu. Aku butuh Engkau Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Dia Allah yang sanggup dalam segala keadaan. Jangan pernah diragukan itu, saudara. Mari undang Roh Kudus saat ini menjamah setiap hati kita. Minta setiap selubung itu dirobek dari pikiran hati kita. Minta kuasa Allah menjamah hidup kita, memperbaharui hidup kita. Hari-hari ini kita lebih banyak praktek dari apa yang sudah kita nyanyikan. Kalau kita nyanyikan Allah sanggup, maka kita menghadapi masalah yang sukar, di mana hanya Allah yang sanggup menolong. Minta Roh Kudus, minta Roh Kudus menolong kita untuk tetap percaya bahwa Dia Allah yang sanggup. Banyak hal yang terjadi, banyak perkara yang terjadi. Allah tahu semuanya, saudara. Allah melihat semua yang terjadi dalam hidup kita. Mari temukan wajah Tuhan saat ini. Temukan wajah Dia saat ini, saudara. Minta ampun kepada Tuhan. Seringkali kita
sangat mengerti segala yang terjadi. Yesus, terima kasih. Ya, persoalan yang kita katakan, Dia mengerti. Dia mengerti. Yesus mengerti. Yesus peduli. Yesus tahu semuanya. Ya, Dia mengerti.
bersama-sama kita akan menerima berkat daripada firman Allah. Kita sudah menikmati setiap pujian penyembahan, dan biarlah ini memulai sesuatu yang baik, bukan hanya bagi diri kita, tapi juga di hadapan mesbah Tuhan. Tuhan menerima persembahan nyanyian kita seperti dupa yang harum. Dan ketika Tuhan berkenan atas persembahan kita, Dia hadir bersama-sama dengan kita. Kehadiran yang membawa perubahan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada semangat di dalam Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap kami yang hadir Tuhan di studio, begitu juga jemaat-jemaat Tuhan menyaksikan melalui channel YouTube dari Praise and Worship Infinity, diberkati. Kami percaya ada hal yang baik yang kami terima daripada Tuhan. Kami yakin Tuhan, keadaan dunia seperti firman-Mu berkata semakin hari semakin buruk, tapi Tuhan semakin hari semakin baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba doa Tuhan dikuduskan dari diri hamba. Kata kalimat ucapan endpoint hanya berasal daripada Allah, karena umat-Mu tidak butuh nasihat dari manusia. Mereka tidak butuh kata-kata kekuatan yang datang dari hamba-Mu Tuhan. Mereka butuh isi hati Tuhan, supaya kami sebagai orang percaya semakin mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, setiap kita yang siap dengan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk tim worship yang sudah membuka ibadah pada kesempatan kali ini. Saya izin buka masker. Aman ya? Saya cek kemarin semuanya puji Tuhan negatif. Dan saya mau bilang sama setiap kita para pelayan Tuhan di tempat ini ataupun jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan melalui channel YouTube. Kalau saudara sampai dengan 2021 Januari, Februari kita masih dalam keadaan yang baik, sehat, bahkan tidak tertular, itu udah ajaib dan mujizat saudara. Karena kan tingkat penularannya khususnya di Jabodetabek itu sangat-sangat menakutkan dan mengerikan. Jadi kalau hari ini dengan segala aktivitas, ya kan kita masing-masing punya aktivitas, dan saya yakin betul nggak semua kita yang benar-benar di rumah saja. Bapak-bapak ngantor, ibu-ibu ke pasar, ya kan? Dan itu kan bisa menjadi tempat penularan. Kan kita nggak pernah tahu kita ketemu dengan siapa, rekam medisnya atau rekam hari-harinya seperti apa. Jadi kalau sampai dengan hari ini kita masih dalam keadaan sehat semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Saya pribadi di tempat saya tinggal itu, di sebelah kiri saya tiba-tiba meninggal. Wih, panik. Sebelah kiri, pas di samping. Mana saya juga baru tegur-teguran lagi sama almarhum. Waduh, itu mengerikan. Tapi puji Tuhan, saya keluarga baik-baik saja. Itu langsung dilarang, ke taman dilarang. Pokoknya keluar klaster itu kalau bisa pakai masker. Belum berapa hari kemarin baru kejadian lagi. Sebelah kanan meninggal lagi. Tapi memang gitu ya, Alkitab bilang 1000 rebah, 10.000 rebah. Kita tetap berdiri melihat pertolongan Tuhan. Karena itu jangan jemu-jemu untuk tetap memiliki persekutuan di dalam Tuhan. Sama seperti Infinity. Infinity ini di 2021 nih tantangannya juga terjadi dalam internal. Rekan-rekan pelayanan, ada yang mengalami musibah dan lain sebagainya, bahkan keadaan yang tidak seharusnya. Tapi yang saya mau tekankan, tetap kita menjaga api Tuhan. Seperti tema yang sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu, kali ini saya akan masuk pada bagian yang kedua tentang menjaga api Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, api Tuhan. Saya sudah jelaskan pada khotbah saya bagian pertama, menjaga api Tuhan adalah perintah Tuhan dalam perjanjian lama kepada para imam. Jadi kalau saudara belajar tentang tabernakel, bait suci, nggak usah bait suci lah, kemah Daud atau kemah Musa, di situ ada namanya tembaga, mesbah tembaga. Mesbah tembaga itu tempatnya ada di luar. Itu tempat membakar lemak-lemak atau kotoran, bagian internal dari dari korban yang dibawa oleh umat untuk berbagai upacara keagamaan orang Israel. Dan yang menarik, Tuhan pernah bilang begini dalam Imamat, jangan sampai padam. Dan di pasal yang sama Tuhan menekankan sebanyak 3 kali. Artinya ini serius. Dan di kali yang kemarin saya sudah sampaikan, jadi kalau jemaat Tuhan, Pak, saya belum dengar, saudara langsung lihat aja dari history video channel YouTube Praise and Worship Infinity. Saya sudah sampaikan bahwa konsep bait suci itu nggak lagi terjadi dalam perjanjian lama secara bangunan, tapi perjanjian baru bait suci adalah hidup saya dan hidup saudara. Dalam 1 Korintus
jelas dikatakan kamu adalah bait suci. Nah, artinya perintah Tuhan dalam menjaga api juga masih tetap berlaku, hanya saja bentuknya yang berbeda. Nah, saya sudah sampaikan apa yang membuat kita tetap menyala-nyala api dalam hidup saya dan hidup saudara sebagai orang percaya ketika kita menjaga sukacita. Sama-sama bilang sama saya, sukacita. Sukacita itu bukan cuma ketika kita tertawa. Ada banyak pemahaman dangkal, saya harus katakan sekali lagi, ada banyak pemahaman dangkal ketika orang dengar kata sukacita itu artinya bergembira, artinya beria-ria, artinya tersenyum. Enggak, sukacita itu bukan cuma sekedar ekspresi. Sukacita itu sikap hati. Saya mau tanya, ketika kita mengalami duka, orang yang kita kasihi dipanggil Tuhan, lalu pendeta bilang, mari tetap biarkan hatimu ada sukacita. Kan bukan berarti kita, aduh pendeta terima kasih, puji Tuhan suami saya udah mati pendeta, saya sukacita banget. Nah, itu bukan sukacita, ya kan? Sukacita itu bukan cuma ketika kita girang. Sukacita itu ketika kita tetap bertahan dan percaya bahwa keadaan kita hari ini bukan akhir dari segala-galanya. Untuk apa lebih lengkap, saudara lihat lagi di video yang sebelumnya. Jadi semua bisa menjadi Kristen, tetapi tidak semua bisa menjadi warga kerajaan sorga. Karena sukacita adalah bahan bakar dalam pengharapan. Orang kalau punya pengharapan tapi nggak punya sukacita, sulit untuk dijalani. Nah, sukacita membuat kita menghadapi masalah dengan cara pandang yang berbeda. Itu sukacita. Jadi orang bilang, toko kamu mah itu udah bangkrut. Tapi kalau kita punya sukacita, kita melihatnya berbeda. Kita bilang iya, mungkin saya kekurangan, mungkin tidak profit, malah mengalami kemunduran. Tapi saya percaya ini awal dari kesaksian yang besar. Tuhan datangkan pertolongan atas usaha saya. Jadi itu sukacita. Nah, kita mulai dari Roma pasal 12. Roma pasal yang ke-12 ayat 11 sampai dengan ayat 21. Saudara yang gak bisa pegang Alkitab, jangan khawatir, jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan dari channel YouTube, karena saya akan baca keseluruhan ayat yang sudah saya persiapkan. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-21. Perhatikan baik Alkitab saudara, atau dengar baik penyampaian firman ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sama-sama bilang sama saya, bersukacita. Sabarlah dalam kesesakan. Sama-sama bilang sama saya, sabar. Dan bertekunlah dalam doa. Sama-sama bilang sama saya, bertekun. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Maksudnya ayat ini kita punya hati ya, punya perasaan kepada orang-orang di sekitar kita. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, Paulus bilang begini, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku atau haknya Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah apa? Dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, ayat yang kita baca adalah ayat yang mengandung kontroversi pada zaman itu. Jadi bukan zaman sekarang. Kenapa? Karena kalau saudara belajar tentang biografi dari Paulus, sebelumnya namanya Saulus, dia adalah seorang tokoh yang cukup memegang erat halakah dan hagadah, hukum-hukum Taurat. Dan hukum Taurat pada waktu itu jelas. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tapi kalau saudara perhatikan ayat-ayat ini kan ayat perbedaan, di mana Paulus menjadi orang yang berubah. Dari orang yang tadinya kasar, orang yang tadinya emosional, orang yang tadinya mungkin mudah murka, tapi perjumpaan dengan Yesus membuat dia mengalami perubahan. Dan apa yang diperkatakan Paulus kepada jemaat di Roma pada waktu itu ditolak. Mereka bilang, bagaimana kami mengasihi orang yang menyakiti kami?
Melupakan saja sudah susah, apalagi berbuat baik. Tapi tahu nggak saudara, kekristenan itu butuh pertumbuhan. Kristen itu bukan cuma percaya, Kristen itu bukan cuma kita bilang Tuhan saya Yesus Kristus. Kristen yang sesungguhnya dinyatakan melalui sikap, perbuatan, perkataan, pola pikir, dan keputusan kita. Nah, repotnya pada masa-masa pandemi seperti ini, orang cenderung egois. Yang penting kita selamat aja dulu pendeta. Yang penting kita pikirin aja diri kita dulu sendiri. Yang penting usaha saya untung aja. Orang lain mah terserah ya masing-masing aja. Dan ini bahaya. Kenapa? Karena kita mulai kehilangan kasih Kristus. Saya ngomong pahit sama jemaat-jemaat Tuhan. Saya nggak bisa ngomong secara streaming karena ini konten yang cukup vulgar. Intinya sederhana. Saudara suka nggak suka, saudara siap nggak siap, saudara percaya nggak percaya, kita ada di masa-masa yang menakutkan secara prinsip dan ideologi dalam keagamaan. Yang baru-baru muncul beberapa waktu terakhir, saya udah banyak banget terima jemaat tanya, Pak, itu bener gak sih Pak yang di luar negeri itu? Kok bisa pendeta doa? Taruhlah, gak usah pakai nama Yesus, tapi jangan nyebut yang lain gitu loh. Ya saudara yang cerdas pasti nyari tahu ya, yang kurang vitamin ya. Ini ngomong apa lah sih ini? Ya harus up to date zaman sekarang kan ada hal yang saya bisa ngomongin karena ini streaming ya kan. Jangan sampai ntar undang-undang ITE terjadi sama saya. Orang bilang, Pak, bisa nggak? Karena memang sekarang itu udah terbukanya. Saya nggak usah ngomongin di luar negeri dulu deh. Di Indonesia tanah air beta ya kan, tempat beta buka mata dan beta tutup mata itu. Sekarang yang namanya LGBT itu makin terang-terangan. Gila. Saya kalau secara pribadi ngeliat tuh gimana ya, gemes-gemes geram gitu. Saya kalau ngeliat mereka tuh pengen didoain gitu. Yang menunjukkan diri sebagai gay, menunjukkan diri sebagai les, saya mengasihi mereka. Makanya saya pengen doain, saya pengen doa tumpang tangannya agak dijambak sedikit gitu. Tapi mereka sekarang merasa itu hak mereka. Nah, ini salah satu bentuk penyimpangan yang jelas-jelas dulu orang kan kalau ada penyimpangan secara seksual, orang malu, orang menganggap itu aib, itu sesuatu yang nggak perlu orang tahu. Yang penting aku dengan pasanganku aja. Sekarang nggak diubah. Kenapa? Karena seakan-akan nggak ada lagi batas hak asasi dan termasuk pikiran pandangan tentang ketuhanan. Jadi terbentuk sekarang kelompok-kelompok mereka menyebut nggak usah menyebut mereknya. Intinya sederhana, mereka menganggap bahwa manusia yang mengkotak-kotakan dan membentuk sebuah agama. Yesus saja pada waktu itu tidak pernah membawa agama. Semua dewa, semua Tuhan itu tidak pernah membawa agama. Mereka membawa sebuah keyakinan. Manusia yang mengkotak-kotakannya, menyebut Kristen, menyebut Buddha, Hindu, Muslim, Katolik, Konghucu dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya Tuhan itu satu, itu kepercayaannya. Jadi sekarang tidak sedikit mereka berani membawa iman mereka yang dicampur baur. Jadi mereka menganggap ya benar Tuhannya Kristen, iya, Tuhannya Katolik, iya, Tuhannya Hindu, iya, Tuhannya Buddha, iya, semuanya sama. Dan ini lagi terang-terangan disampaikan di muka publik di negara-negara besar. Why? Jawabannya sederhana, karena memang kita hidup di zaman akhir. Jadi kalau kita cuma mikir masalah keuntungan, cuma masalah hidup kita hari ini, sangat terhilang saudara. Ya kita pikirkan bagaimana hidup kita jadi berkah. Karena ketika api Tuhan adalah hidup kita, api itu sama seperti momentum ketika kita malam kudus. Pernah ingat malam kudus tahun 2020? Ini apa nih tahu? Saya nggak nyalain lilin lagi. Saya pakai baju tidur, lihat YouTube. Saya lihat gereja satu nyalain lilin, saya bosan ganti. Kalau malam kudus kan gitu kan, nanti di depan pendetanya dulu, baru api itu nyebar, api itu nular, api itu nepak gitu kira-kira bahasanya. Begitulah hidup Kristen kita hari ini. Engkau boleh menutup wajahmu dengan masker, pakai combo face shield, kau perlu helm. Tapi kasih kita harus tetap terlihat di mana-mana. Amin. Nah makanya ada beberapa hal
yang saya mau tekankan. Kalau saudara lihat dalam Alkitab, banyak sekali tafsiran, penjelasan atau makna tentang api. Api itu bisa menjadi kehadiran Tuhan, api itu bisa menjadi murka, api itu bisa Roh Kudus, api juga bisa menjadi kekudusannya Tuhan. Tapi ada hal yang menarik yang saya mau ambil pada siang hari ini. Alkitab juga berkata api adalah proses. Sama-sama bilang sama saya, proses. Nah, jadi kalau Alkitab, Tuhan katakan jaga apiku jangan sampai padam. Nah, salah satu konsep api yang ada dalam hidup saya dan hidup saudara adalah api proses, api peleburan. Dari emas kotor, dari perak yang tidak ada harganya, menjadi emas yang bernilai dan perak yang mahal. Coba lihat Mazmur 66 ayat yang ke-10. Salah satu fungsi api yang Alkitab coba ceritakan adalah tentang proses. Mazmur 66 ayat yang ke-10 dikatakan gini, sebab engkau telah memuji kami Allah, telah memurnikan kami, sama-sama baca, seperti orang memurnikan perak. Kalau orang mau melakukan peleburan, kalau orang mau mencari tingkat kemurnian emas dan perak, biasanya instrumennya apa? Air atau api? Hah? Api. Ada nggak orang penambang emas, dia dapat bongkar emas yang masih menyatu dengan kerikil, dengan tanah, lalu cuci pakai sunlight? Gak bisa, harus dihancurkan dulu, dibakar dengan panas yang semakin tinggi itu semakin bagus. Karena nanti tanah-tanah, apa sih namanya tuh, bagian-bagian dari bebatuan kecilnya itu akan hancur lepas dari bagian emas itu. Tapi emas akan tetap emas. Bahkan semakin panas, semakin lebur, semakin murni tingkat tingkat kejernihannya. Kok kejernihan sih? Tingkat kemurnian. Tingkat kemurniannya. Begitu juga kekristenan, saudara. Kalau saudara percaya, seringkali cara Tuhan memproses itu nggak selalu seperti yang kita pikirkan. Kita pikir gini, saya diproses pendeta melalui orang-orang di sekitar saya. Oh, Tuhan memproses saya melalui tetangga saya. Oh, Tuhan proses saya melalui pendidikan dalam gereja. Tidak. Seringkali proses Tuhan itu adalah pergumulan hati dan pikiran. Itu aja dulu paling pertama. Satu kali kita lihat orang sedang orang sedang cari makan. Orang-orang lagi pinggir jalan, lagi minta-minta. Sebenarnya itu udah ada proses tuh di hati sama pikiran. Hati tuh pengennya ngasih, otak tuh pengennya nyimpen. Saya sendiri saudara pernah ngalamin kayak gitu. Contoh paling sederhananya, kalau kita lihat orang susah, kita bilang gini, ih kasihan banget ya. Itu hati. Tapi dia gak berbuat, itu otak. Ada banyak orang itu kalau ngelihat orang susah, musibah ya kan, musibah kan banyak terjadi sekarang kan, musibah kan, bencana alam dan lain sebagainya. Kalau kita lihat berita, ketika kita memberi komentar, aduh, ini ngeri banget ya, aduh kasihan banget mereka, itu hati. Tapi sering kali kita cuma berhenti di rasakan, tidak ada belas. Itu salah satu bentuk proses pemurnian. Semua orang bisa ngomong firman. Siapa sih yang gak bisa ngomong firman? Sekarang semua orang bisa menyebut dirinya pastor, semua bisa sebut dirinya evangelis. Tapi kalau cuma teori, masalah pembelajaran dan kehafalan firman, semua juga bisa. Yang paling penting adalah perbuatan di dalamnya. Nah, saya khawatir saudara, begitu juga kita bertahun-tahun Kristen hari-hari ini. Kan pembuktian kita justru pada masa pandemi seperti ini. Saya mau tanya jujur, dalam hati aja, gak usah dijawab, dalam hati saja. Ya kan, takutnya malu orang lain tahu. Ketika pandemi, berapa banyak yang udah saudara korbankan dari diri saudara untuk orang lain? Udah gak usah nunduk, gak apa-apa, orang saya juga gak usah jawab kok. Tapi betul, saya bahkan berani jamin di studio ini paling cuma sekitar 15%, 30%. Selebihnya mana? Ya saya juga kan lagi susah, pendeta. Ya saya juga kan terdampak, pendeta. Ya saya juga kan saat ini posisinya jadi korban. Yesus satu kali bilang begini, kalau engkau lihat orang gak punya baju, berikanlah baju kepada mereka. Kalau engkau gak melihat orang lapar, maka berikanlah makan kepada mereka. Karena sesungguhnya engkau sedang berbuat itu kepada aku. Dan Tuhan bilang begini, Tuhan itu tidak pernah berhutang. Artinya kalau kita berikan sesuatu sama Tuhan, Tuhan gak akan ulur-ulur waktu untuk membalas apa yang kita buat. Dan itu yang seringkali kita gak ngerti konsepnya. Makanya kita makin simpan gitu. Kita makin simpan. Minggu lalu salah satu dosen saya khotbah di Infinity, namanya Pendeta Arasiaan.
Pendeta Ara satu kali bawa saya ke tempat orang gila. Nanti tanya sama beliau. Lalu orang yang merawat orang gila ini mengajarkan saya bilang begini, jadi berkat Tuhan itu seperti kita taruh tisu di tangan. Anggap ada tisu, saya nggak punya instrumen tisu, taruh tisu. Waktu kita tetap pegang, dan ketika Tuhan datang kembali dan melihat tangan kita masih terkepal dengan tisu di dalamnya, Tuhan berkata, it's enough for you. Itu cukup bagi kamu. Tapi ketika kita buka tangan dan kita mulai sobek tisu buat orang yang lain sampai akhirnya habis, waktu Tuhan datang lihat kita, nggak perlu kita ngomong, nggak perlu kita minta, nggak perlu kita berteriak. Berkat itu akan tetap datang dan Tuhan akan berkata, kemarin cuma 1 tisu berarti kurang, saya akan coba tambah 2 tisu. Dan setiap kita tetap bisa menabur, setiap kita bisa memberi, maka berkat itu dengan sendirinya datang. Nah, kita nggak ngerti konsep ini. Alkitab katakan pada akhir zaman hati orang mulai dingin. Kenapa? Api nggak berkobar. Pokoknya yang penting urusan saya selesai, yang penting kemampuan, keperluan, kebutuhan saya selesai. Saya nggak maksudnya hari ini berarti kita yuk sama-sama yuk, kita nyumbang yuk. Bukan. Maksudnya gini loh. Mulai praktekkan ketika Roh Kudus mulai memberikan percikan-percikan di hati saudara. Mungkin nggak kepada korban bencana, tapi mungkin sama keluarga kita. Coba deh, coba tanya dulu. Jangan-jangan dia nggak ada beras, jangan-jangan dia nggak ada makan, jangan-jangan dia nggak ada yang merhatiin. Tapi minimal api kita itu terjaga. Gereja itu kan tempat kita bersekutu sama Tuhan. Tapi hidup kita bukan cuma di gereja. Hidup kita tuh ketika di luar gereja. Karena selama 7 hari di gereja itu cuma hari yang ke-7 dan itu cuma 2 jam. Yang lebih banyak hidup kita di luar gereja. Tapi kalau kita mau ngomong jujur, kita cuma Kristen itu di gereja. Kelihatannya baik, ramah, kelihatannya penuh dengan kasih. Tapi ketika di luar kita jadi orang yang berbeda. Gak usah gitu lah, di Infinity aja sama-sama Infinity. Saya ketemu jemaat ini. Ini curhat kan? Saya ketemu di mana namanya? Mau Ciputra, Citra Grand situ, ya kan? Di Infinity dia duduknya di depan. Waktu belum pandemi ya kan? Wah, pokoknya kalau saya lagi khotbah tuh dia kayak mau menerkam mangsa deh. Ketemu saya di sana, kan kita lihat di sana ya, di Geta Media. Dia baru keluar, nyapa juga pura-pura buta. Bayangin zaman Yesus orang buta melihat, zaman saya orang melihat jadi buta. Saya dalam hati apa? Saya punya utang sama dia. Dan ini bukan cuma yang terjadi di Infinity, beberapa gereja juga gitu, beda. Di gereja tuh bisa lebih ramah, lebih nyaman ngomong. Tapi waktu di luar beda. Jangan ini pasar ini fresh market. Sini, samping sini. Aduh, saya khawatir. Maksudnya memang sebenarnya api kita tuh nggak membara gitu. Api kita cuma untuk kepentingan pribadi kita. Maka dengan firman ini saya mau ingatkan kepada setiap jemaat Tuhan, Pak, Bu, investasi di dunia itu penting, tapi investasi di kerajaan surga itu jauh lebih. Yesus pernah berkata, hidup ini seperti uang, sebentar kelihatan, tidak lama akan hilang. Maka apa yang cuma sementara ini, cuma jadikan yang kedua. Tapi yang pertama seperti Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan, maka semuanya pasti akan ditambahkan. Karena semua pendeta, orang-orang Kristen doa 2021 ini tahun kelimpahan, tahun pembalikan, tahun memulihkan. Tapi omong kosong, saudara. Semua doa itu tanpa ada hal yang kita tabur di dalamnya. Mari menabur. Menabur mungkin cuma dengan perhatian kecil. Saya nggak lagi bicara nilai. Saya nggak berkata yang memberi lebih berarti mendapat api lebih besar. Tidak. Engkau memberi bahkan dengan kekuranganmu, jangan-jangan itu yang lebih besar. Yesus berkata, menurutmu persembahan siapa yang berkenan di hadapan Tuhan? Orang kaya ini atau orang yang memberi banyak ini? Semua berkata orang kaya dan orang yang memberi banyak ini. Tapi Yesus berkata, perempuan janda yang hanya memberikan berapa banyak? 2. Karena dia memberi bukan dari kelebihannya, dia memberi dari kekurangannya. Itu yang lebih baik. Makanya 2021, bagaimana kita menjaga api Tuhan ketika kita tetap bertahan untuk menjadi saksi Kristus. Nah, pertanyaannya gini pendeta, apa sih yang menjadi kisi-kisi kita menjadi saksi Kristus? Sederhana, Pak, Bu. Hidup ini di 2021, informasi itu semakin terbuka. Tapi tahu nggak, dampak efek sampingnya adalah orang mengalami kebosanan dan kejenuhan. Dulu orang senang cari firman gitu. Oh, pokoknya kalau nanti cuma muncul pendeta-pendeta tertentu. Karena dulu media itu masih sangat-sangat terbatas sekali. Tapi setelah YouTube dan penyiaran itu dilakukan secara gratis seperti yang saudara lihat sekarang melalui channel YouTube Praise and Worship,
Pilihan ibadah itu semakin banyak, tapi ternyata memberikan apa ya, efek sebaliknya. Orang itu bosan. Orang itu bosan dengan firman karena terlalu banyak firman, terlalu banyak pilihan, terlalu banyak terlalu banyak option untuk mereka dengar. Nah, saya mau ajak kita keluarga Infinity, begitu juga saya secara pribadi, kita mulai jemaat-jemaat di rumah dengar baik, kita mulai belajar lagi menyukai firman Tuhan. Saya khotbah beberapa hari yang kemarin. Saya bilang begini, 2021 itu seperti hutan belantara. Kita kalau nggak punya kompas, kalau kita nggak punya petunjuk arah, kita nggak ngerti kemana kita melangkah, kita akan tersesat dan akan mati di dalamnya. Nah, Alkitab katakan satu-satunya kompas petunjuk pelita bagi kaki kita namanya firman. Persoalannya, kenyataannya hari-hari ini orang kehilangan kesukaan akan firman. Sebenarnya firman itu selalu diupdate, saudara. Kalau saudara lihat, Indonesia itu sudah berapa kali mengupdate terjemahan. Makanya saudara pernah dengar terjemahan lama, terjemahan baru. Sebenarnya sebelum terjemahan lama sudah ada terjemahan-terjemahan yang sebelumnya. Firman itu diupdate. Kenapa harus diupdate? Yang pertama, karena ada perubahan tata bahasa. Yang kedua, perubahan karakteristik budaya. Nah, sebenarnya bahasa Indonesia itu sudah mengupgrade setelah terjemahan baru, ada namanya BSI, Bahasa Indonesia Sehari-hari. Tapi nggak sepopuler terjemahan baru. Dan sampai hari ini seperti firman yang saya baca, semuanya terjemahan baru. Tidak dipakai terjemahan yang paling update, Bahasa Indonesia Sehari-hari. Kenapa? Karena memang kita nganggap ini yang udah paling cocok lah. Tapi buat kalangan milenial, mereka itu merasa Alkitabnya jadi terlalu kuno gitu. Bahasanya terlalu formal, bahasanya sulit untuk dipahami dan dimengerti, sehingga minat untuk membaca Alkitab makin tergerus. Ditambah sekarang, siapa yang beli Alkitab? Rata-rata orang hanya akan mendownload aplikasi Alkitab di handphone mereka. Siapa yang beli Alkitab kecuali mereka mau menikah? Tapi itu fakta bahwa ternyata Alkitab tidak lagi diminati seperti dulu. Padahal kalau saudara tahu betapa besarnya peranan Alkitab, kita tuh hidup tuh lebih apa ya, lebih bercahaya gitu maksud saya. Ada satu kesaksian, nanti saudara kalau mau cari bukunya ada. Saya pernah lihat itu, pernah baca itu waktu di perpustakaan kampus. Jadi tulisan seorang penginjil. Jadi dia menulis beberapa kesaksian nyata yang dia temui di daerah Amerika. Jadi ada seorang penginjil, dia tulis buku. Saya mesti lihat datanya. Ada seorang pria, nama penginjilnya Robert Summer. Bukunya The Wonder of the Word of God. Jadi saudara nanti bisa lihat aja itu, mungkin udah ada terjemahannya. Waktu itu saya lihat dalam bahasa Inggris. Dan saya masih ingat betul karena waktu saya buka, saya baca kisahnya. Jadi ada seorang pria di Kansas, terjadi sebuah ledakan dan kebakaran. Pria ini mengalami luka bakar tingkat yang cukup tinggi sehingga keseluruhan kulitnya itu mengalami mati rasa. Dan bukan cuma kulitnya yang rusak, matanya itu buta, tapi dia masih tetap hidup. Cuma dua indera yang bekerja, indera pendengaran dan indera pengecapan. Penciumannya dia masih bekerja, tapi indera perasaannya dia, penglihatannya itu sudah nggak ada. Setelah dia proses setelah dia proses rekonstruksi mah untuk itu ya, recovery. Dia rindu lagi untuk baca Alkitab. Tapi kalau dia panggil orang suka baru satu pasal tuh udah malas, dua pasal orang bilang udah ya. Jadi dia pengen baca sendiri, nggak menyusahkan orang lain. Tapi dengan segala keterbatasannya dia bingung. Akhirnya dia dengar berita ada seorang wanita buta yang tidak punya tangan membaca Alkitab, namanya Alkitab Braille, tahu ya? Alkitab Braille yang ada titik-titik itu, nanti orang raba. Tapi wanita ini juga nggak punya tangan. Jadi bagaimana dia membacanya? Dia dengan bibirnya, jadi dia gini. Nah dia pikir, itu dia solusinya. Dia minta keluarganya beli, gak berapa lama Alkitabnya datang. Dan ketika dia coba belajar Braille itu dengan bibirnya, dia kecewa. Karena ternyata bibirnya juga mati rasa. Jadi pria ini mulai menangis, dia bilang, Tuhan saya tuh rindu benar bisa baca firman-Mu. Dan gak sengaja waktu dia menangis, mulutnya terbuka, lidahnya keluar, dan dia feel gitu. Ternyata saya bisa merasa pakai lidah. Nah, saudara tahu apa faktanya? Ini kejadian nyata. Pria ini belajar membaca Alkitab dengan lidah. Saya kalau baca itu merinding. Maksudnya kita yang normal,
Kita yang punya kemampuan lebih, bahkan nggak perlu pakai braille dengan jari kita begitu malas. Kenapa? Karena memang gak ada kecintaannya. Orang ini dengan lidah. Dan cerita itu mengatakan selama 2 tahun 3 kali dia menghabiskan Alkitab membaca dengan lidahnya. Gila. Saya mau tanya sama jemaat yang di sini aja deh, di sini. Anda jujur ya, jujur. Saudara udah berapa kali habis baca Alkitab? Sampai 10. Ada yang 10? Hah? Langka ya. 7. 5. Ini standar 5. Ya, saya 5. Ada 5. 3. 1. Gak apa-apa, angkat tangan aja pura-pura. Saya juga gak tahu ini kok faktanya. 2 kali. 1 kali. 1. Oh, puji Tuhan. Yang di kamera rusak, yang di YouTube udahlah. Tuhan yang lihat saudara ya kan? Yang baca hanya perjanjian baru, karena ada orang bilang lu berat pendeta baca Alkitab perjanjian lama tuh berat. Ada yang di YouTube ada perjanjian baru aja ada. Oke. Ya, yang udah separuh perjanjian baru separuh ada juga yang angkat tangannya. Yang pernah pegang Alkitab, pegang aja. Gak usah baca, pegang ada. Kita tuh gitu. Alkitab tuh buku paling laris, saudara. Siapa yang nggak punya Alkitab di sini? Bahkan saya percaya saudara bukan cuma punya 1, minimal ada 2, 3, 4 mungkin di rumah saudara. Atau mungkin setiap pulang gereja bawa Alkitab baru, ya kan? Jemaat kan ketinggalan kita bawa aja. Dari mana tuh Pak Alkitabnya? Berkat Tuhan Pak, taruh numpuk di rumahnya. Tapi ternyata sekalipun Alkitab buku yang paling laris dan paling banyak dimiliki oleh manusia, Alkitab juga adalah buku yang paling tidak pernah habis dibaca. Kenapa? Karena kita punya beban ketika membacanya. Ini yang membuat kita nggak bisa memanaskan api. Kalau saudara mulai baca Alkitab, lalu baca dengan lebih konsisten gitu, saudara akan penuh dengan kekaguman, membaca kisah-kisah dari Yesus, membaca kisah-kisah nabi-nabi, sampai seringkali kita bilang gini, luar biasa betul ya. Dan itu sebenarnya menjadi bahan bakar untuk api terus berkobar. Oh, Yesus saja begini. Oh, murid-murid saya begini. Oh, para nabi saja begini. Kita lebih terbakar dan semangat. Dan kita ini udah hampir nggak dengar firman. Firman yang kita suka cuma firman-firman yang berhubungan dengan kepentingan kita. Jadi kepala bukan ekor. Amin. Ya kan, pokoknya firman-firman yang cuma cocok sama diri kita, ya kan. Wah, berkat Tuhan berlimpah-limpah, ya kan. Tapi ketika ada firman Tuhan berkata, janganlah engkau berzina, melihat wanita saja, itu sudah berzina dalam hati. Gak relevan. Hapus. Kita cuma lihat firman, ayat-ayatnya cuma kita cocok aja. Ya, bahkan dari seluruh orang Kristen, makanya kita dihina kan. Agama yang nggak bisa menghafal isi Alkitabnya cuma kita. Satu-satunya yang kita hafal cuma Yohanes 3:16 itu aja. Karena setiap Natal diulang dan di sekolah diajari itu aja. Tapi setelah Yohanes 3 ayat 17 kita nggak tahu. Apalagi Yohanes 3 ayat 15, apalagi. Karena memang kecintaan kita kepada firman itu nggak digerus sudah. Tadinya kita kesalahan kekristenan kita cuma diajar yang penting hati, yang penting mencintai Tuhan. Salah. Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, dia melakukan setiap perintah-perintah. Cinta kita kepada Tuhan itu membakar semangat. Itu yang membuat bahan bakar api itu terus menyala. Pernah lihat anak muda jatuh cinta? Dia kalau disuruh mamanya sama disuruh pacarnya beda. Kalau mamanya suruh, sayang, belikan dulu mama itu minyak goreng ini. Udah habis nih minyaknya, cepat mama lagi mau masak ini. Aku lagi main handphone, mana nanti dulu. Bentar ini aku lagi perang. Ayo sebentar, baru sebentar, ini cuma naik motor sebentar ke depan. Ayo dong, mama lagi motong-motong ini. Mau masak kamu makan enggak? Panas, aku lagi sakit nih. Tiba-tiba lagi main handphone, notifikasi WA masuk pacarnya muncul. Sayang, kamu lagi apa? Lagi main game aja. Bisa jemput aku nggak? Oke, di mana? Pacar. Nggak usah deh sayang, kalau kamu lagi main game nanti aja. Aku agak jauh. Nggak apa-apa. Di mana? Aku di Tangkuban Perahu. Dijemput betul. Dari Kota Wisata ke Tangkuban Perahu gitu. Dijemput betul itu. Karena cinta tuh ngebakar. Sampai sini saya ngerti nggak maksud saya? Saya mau tanya jujur aja, jujur. Bu. Mana ibu lebih niat dan waktu zaman kita pacaran sama setelah kita punya suami?
Kalau pacaran, pokoknya biar gambar salah terus, kita ulang terus semangat. Aduh, salah lagi. Pokoknya kita sampai bikin keriting, kita punya itu bulu mata ya kan. Kalau pacar mau datang tuh kan. Tapi kalau udah menikah, suami udah bilang, "Mak, perasaan alis lu beda sebelah." Yang satu agak menukik seperti ini grafik ya kan, grafik saham. Yang satu agak menukik. Udah gak ada yang lihat ini lah, udah gak ada yang mau ngeliat aku lagi lah, udah cukup lah. Ya kan aku lihat kamu, udah itu cintanya itu udah mulai memudar. Begitu juga sama Tuhan. Kita dulu waktu awal-awal cinta Tuhan, ingat gak doanya? Wih, bukan cuma air mata, ingus-ingus jatuh ya kan. Yesus, Engkau dahsyat luar biasa. Sekarang jangan karena air mata. Yesus, saya sudah lihat di gereja juga gitu. Kalau saya bilang amin, beri kemuliaan buat Tuhan ya. Oke. Cinta itu kita mulai hilang. Makanya melalui persekutuan Presence Worship Infinity, harapan saya secara pribadi, ayo sama-sama timbul lagi kesukaan akan firman. Karena memang di Infinity itu pada dasarnya kita setiap persekutuan itu pembelajaran tentang firman ya. Pembelajaran tentang Alkitab, belajar lebih dalam lagi bagaimana kita melihat Alkitab dari perspektif hidup kita secara real. Tapi karena pandemi semuanya hilang. Nah, saya berharap setiap kita, khususnya juga para pelayan Tuhan, tetap jaga untuk membaca firman, untuk tetap memiliki pengertian apa yang kita berbuat supaya api dalam hidup kita tetap menyala. Dan paling terakhir, bagaimana hidup kita tetap memiliki makna, karena api Tuhan terus menyala dalam hidup saya dan hidup saudara. Saya pelajari saudara, di 2021 ini kita butuh yang namanya, coba lihat Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Kalau saudara sudah di sana, bantu saya baca sama-sama ya. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Ada sukacita, ada apa lagi? Ada pengharapan. Terus 1, 2 ya apa? Terus iya, yang saya mau tekankan yang paling terakhir, apa yang membuat api Tuhan tetap menyala? Apa yang membuat bahan bakar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya tetap ada? Sederhana, ketika kita belajar untuk tetap sabar. Sama-sama bilang sama saya, sabar. Orang yang gak mengerti rencana Tuhan akan mudah berkata, Tuhan kenapa saya seperti ini? Saya banyak ketemu sama teman-teman, saya ngomong apa adanya lah, walaupun kita secara streaming. Mereka adalah korban-korban dari COVID. Dan keluarga mereka adalah bagian dari korban yang harus mengalami kehilangan, khususnya meninggal. Dan itu berat saudara. Ditambah usia-usia yang orang anggap masih muda gitu. Saya banyak sekali beberapa teman-teman hamba Tuhan, dan saya punya hati, maksudnya kita support mengkonselingkan. Nah, apa ya bahasa saya kalau mengkonselingkan kan kesannya dia butuh ya jadi pendengar lah, mendengar dia cerita apa gitu. Dan saya jujur, rata-rata mereka akan berkata, pendeta, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan saya? Kenapa mesti suami saya pendeta? Kenapa mesti yang paling berat itu anaknya? Dia bilang, kenapa anak saya? Itu berat sekali, itu sangat berat sekali. Dan beberapa di antara mereka bilang, pendeta, saya nggak punya apa-apa lagi. Sampai dia harus jual, maaf ya saudara, emas ini streaming sih, cerita nggak? Ini nggak bisa murah. Intinya dia harus jual hal yang harus dijual, dan dia bilang, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Mereka yang hidup dalam dunia hiburan, mereka yang main musik, mereka yang entertain, mereka kehilangan semua pendapatan mereka. Mereka yang kena peraturan akibat penutupan jam dan pengurangan pegawai dan lain sebagainya, mereka rugi besar. Dan kalau saya mau jujur saudara, banyak di antara mereka kecewa sama Tuhan. Mereka bilang, why? Kenapa? Dan saya melihat memang dalam pandemi ini itu tidak ada yang emas. Semua kita bisa kena, semua kita bisa jadi korban. Saya nggak tahu, mungkin hari ini tidak. Siapa yang tahu saudara? Beberapa hari depan, minggu depan, semua kita beriman percaya ya, kita dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Amin untuk hal semua itu.
Tapi yang harus kita miliki adalah kesiapan hati. Yesus berkata, ada rumah yang dibangun di atas batu dan ada di atas pasir. Ketika badai itu datang, yang dibangun di atas pasir langsung hancur. Tapi yang dibangun di atas batu akan tetap bertahan. Nah, saya berharap begini. Musibah itu gak pernah kita tahu apa dan bagaimana, kapan dan seperti apa. Tapi selama kita punya hati yang sabar itu kan, kalau ada orang bilang, saya pernah ajar, kalau orang bilang, ya ternyata sabar itu kan ada batasnya. Itu bukan sabar, itu dipendem. Nanti lihat aja, lihat aja, itu bukan sabar, itu dipendem. Sabar itu dia mengerti, memahami, ketika dia mengalah, ketika dia memaafkan, ketika dia gak bertindak seperti yang seharusnya dia lakukan, ketika dia cuma tetap berdiam diri. Dia sabar bukan karena terpaksa, dia sabar karena dia mengerti ada hal yang sebenarnya Tuhan izinkan lebih baik terjadi. Cerita yang paling terkenal yang saya ceritakan namanya Frank Salazar. Dia salah satu warga sipil yang terpilih untuk berangkat dengan pesawat STS-51L Challenger. Jadi itu keberangkatan yang ke-25. Jadi negara NASA bilang kita akan bawa warga sipil untuk bisa terbang ke luar angkasa dengan roket kita. Dari 40.000 pelamar kurang menjadi cuma 10.000. Dari 10.000, 500, 100 dan cuma satu orang yang terpilih namanya Frank Salazar. Dia membuang karir dia sebagai guru karena dia harus belajar dengan tekun 3 tahun di NASA. Dia mengolah tubuh, dia mengasah pengetahuan tentang luar angkasa dan sebagainya. Tapi 1-2 bulan sebelum keberangkatan namanya diganti oleh orang lain. Dia kecewa berat. Dia mulai bilang, saya udah buang karir saya sebagai guru. Saya udah cerita ke orang tua saya cerita ke warga tetangga saya udah cerita ke seluruh dunia. Dan semua orang Amerika melihat saya di TV bahwa saya akan berangkat. Lalu ketika saya tiba-tiba namanya dicoret karena tidak lulus, didiskualifikasi karena saya tidak memadai untuk berangkat, mau ditaruh di mana hidup saya, masa depan saya? Dia kecewa betul. Dia bilang Tuhan memalukan saya. Kalau gitu dari 40.000 langsung gagal aja Tuhan. Dan ketika 10.000 kalau perlu gagal aja. Kenapa sampai saya terpilih dari sekian banyak? Apa memang Tuhan mau mempermalukan saya? Dia kecewa betul. Dan ketika tanggal Mei 1986, semua warga menyaksikan kondisi dia cuma mengurung diri di rumah. Sampai akhirnya dia dengar kabar bahwa 73 detik ketika roket itu terbang, gagal, meledak di angkasa dan seluruh kru di dalamnya meninggal. Dan baru dia mengerti bahwa Tuhan punya cara yang berbeda untuk menolong saya dan hidup saudara. Segala sesuatu yang terjadi itu ada alasannya, saudara. Dan terkadang kita nggak bisa mengerti alasannya secara langsung. Tapi ketika kita sabar, ada kita yang kehilangan dan dirugikan secara finansial. Ada yang kita dirugikan mungkin dari nama baik kita. Kita kehilangan hal-hal yang baik. Tapi apapun bentuknya, supaya api kita tetap berkobar. Ini yang saya mengingatkan. Sama-sama bilang sama saya sabar. Sabar deh saudara, betul. Masa-masa ini sabar. Kalau saudara dari mulut udah mulai banyak bilang, bosen. Artinya tingkat sabar kita itu udah mulai dipertanyakan tuh. Ya kan? Nikmati aja. Memang ini yang Tuhan izinkan terjadi. Jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan dari channel YouTube, saya nggak tahu hidup saudara seperti apa. Bahkan saya nggak kenal saudara. Saya tidak mengerti ujian, tantangan, persoalan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Proses peleburan apa yang sedang engkau rasakan sekarang. Tapi ini yang saya mau katakan, sabar aja, sabar. Ketika engkau sabar, disitulah ada hal-hal yang baik akan muncul. Ketika engkau sabar, pikiranmu itu tidak dipengaruhi oleh emosional. Kalau kita emosional, kita gampang menyalahkan orang. Kita cari mengkambing hitamkan, bahkan yang lebih parah, kita mengungkapkan kekecewaan kita kepada Tuhan. Tapi katakanlah dengan sabar. Ini penutup saya, ada kesaksian teman saya sendiri. Teman saya, benar-benar teman saya, dia memiliki anak pertama. Tapi baru 8 bulan, dokternya bilang harus diambil tindakan operasi. Jadi disesarlah istrinya dan bayi ini lahir dengan keadaan selamat. Tetapi dokter berkata paru-parunya itu belum berkembang atau gagal napas. Jadi dibantu dengan selang dan lain sebagainya. Suaminya diminta untuk segera menandatangani bahwa anaknya harus dipindahkan ke rumah sakit lebih besar dengan fasilitas medis yang lebih canggih. Istrinya udah nangis-nangis kecewa. Kenapa ya? Kok udah sekian lama Tuhan kasih, kok yang kayak gini ya Pak? Tapi ada seorang suami yang sabar luar biasa. Dia bilang, sebenarnya hati hancur. Sebenarnya secara manusia dia luka gitu. Dia juga mungkin mempertanyakan, tapi dia bilang, Tuhan punya rencana yang baik buat kita, buat anak kita. Dokter bilang, Pak, kita dibawa ke sana. Dia bilang, bawa sana dokter.
Tuhan taruh kepercayaan anak saya keadaannya sempurna, paru-parunya pasti bagus. Dokter sampai bilang begini, apa ini masalah uang Pak? Gak apa-apa Pak, kita bisa bantu. Yang penting anak Bapak selamat dulu, karena yang sudah-sudah yang kayak gini pasti lewat. Enggak Pak, Bapak gak ngerti apa yang saya rasa, tapi saya yakin Tuhan saya gak akan mempermalukan saya. Akhirnya bikin tanda tangan pernyataan, kalau kerjanya apa-apa dia gak bisa tuntut dokter, suster, atau rumah sakit. Dia masuk ruangan, dia minyak urapan, dia oles sekarang. Dia lihat dia inkubator, dia lihat dia air mata. Udah gak ada kata-kata lagi, dia cuma bilang Yesus tolong. Dia urapi anaknya. Semua suster cuma bisa apa ya, ngelihat dengan sedih. Maksudnya ya harusnya ambil tindakan dong. Tapi saudara tahu gak kesaksiannya? Sampai hari ini anaknya tetap sehat sempurna, bahkan anaknya kuat, anaknya juga semangat. Why? Karena ada seorang suami, ada seorang ayah yang sabar. Saya nggak tahu hidup setiap kita seperti apa. Jalanilah dengan sabar. Ada masanya untuk bersuka, ada masanya untuk berduka. Tapi semuanya Tuhan janji, air mata kita akan diganti menjadi sorak. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang tim worship boleh maju ke depan. Dan inilah bagian yang kedua dari menjaga api Tuhan. Saya berharap jemaat-jemaat Tuhan dengan semangat kita tetap menjaga hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, dengan tetap menjadi saksi bagi Kristus. Tunjukkanlah apimu melalui semangat menolong, memberkati, melakukan firman supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui sikap kehidupan keseharian kita pribadi. Yang kedua, sama-sama kita belajar untuk tetap sabar. Saudara, sabar itu gak mudah. Sabar itu gampang diperkatakan. Banyak kita hebat dalam doa, banyak kita hebat dalam firman, banyak kita hebat dalam pelayanan. Tapi mungkin yang paling sering gagal adalah sabar. Kita dipengaruhi oleh emosional kita dipengaruhi oleh pikiran negatif kita. Tapi 2021 mungkin ini yang Tuhan ajar. Kita harus lebih sabar. Sabar dalam menghadapi keluarga, sabar kepada pasangan, sabar kepada anak, kepada orang tua, mertua, sabar kepada pekerjaan, sabar dalam bisnis, everything dalam hidup saudara. Tetaplah sabar dan percaya Tuhan punya rencana yang baik untuk kita. Haleluya. Saya mau ajak kita nyanyi satu pujian. Terima kasih Allah. Haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Katakan kasih dan setia, kasih dan setia. Amin. Awal di hidupku. Kita kembali dari awal bersama jemaat katakan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Amin. Oh, kasih dan setia tak pernah layu di hidupku. Keluarga besar Praise and Worship katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Katakan lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Amin. Sungguh bersyukur. Katakan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa, takkan pernah Yesus. Oh, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Hamba doa Tuhan kepada siapapun kami yang ada di studio dan siapapun kami menyaksikan melalui channel YouTube ini, dari smartphone kami, tablet kami, komputer, laptop, smart TV kami, ada pesan yang baik yang hari ini kami mengerti. Bahkan mungkin bukan hanya hal yang baik, ada teguran-teguran yang hari ini mengingatkan kami bagaimana kami harus bersikap. Tuhan ampuni kami, seringkali kami terlalu egois. Api yang kami miliki tidak pernah bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami.
Kami cuma mementingkan apa yang kami perlu, apa yang kami butuh. Kami lupa bagaimana hidup kami bukan hanya untuk mengumpulkan harta kami di dunia, tapi juga bagaimana kami menjadi saksi Kristus. Kami bukan pendeta, kami bukan penatua, kami bukan majelis, kami bukan seorang teolog, tapi mungkin hidup kami bisa menunjukkan kasih Kristus bagi orang-orang sekitar kami. Ampuni Tuhan, kami terlalu pelit, kami terlalu egois dengan apa yang kami miliki. Firman ini mengingatkan kami untuk kami berbuat bagi orang-orang sekitar kami. Karena Engkau pernah berkata, jika Engkau lihat orang yang membutuhkan baju, berikan dia baju. Jika Engkau lihat orang yang butuh makan, berikan mereka makan. Karena sesungguhnya Engkau melakukannya seperti kepada aku. Hamba doa dalam nama Yesus Tuhan, biarlah kedewasaan kami sebagai orang Kristen benar-benar nyata. Hidup kami menjadi berkat. Dan yang kedua Tuhan, bagaimana api Tuhan masih tetap ada dalam hidup kami ketika kami belajar lebih sabar. Tuhan, kami jujur, seringkali kami kalah dalam kesabaran kami. Kami mudah emosional, kami mudah mengambil keputusan yang salah, kami sering dikuasai oleh pikiran negatif. Tapi hari ini kami belajar sabar. Ada masa untuk segala sesuatunya. Kami belajar untuk mengerti kalau memang ini yang Tuhan izinkan kami jalani. Kami yakin rancangan-Mu tetap damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang mulai mengalami kemerosotan secara pengharapan di dalam Tuhan. Mereka yang mulai lemah iman, mereka yang bahkan mulai menyalahkan Engkau Tuhan. Biarlah pengampunan Tuhan membuat kami semakin lagi sungguh-sungguh untuk mencintai Tuhan. Hidup kami bukan hanya apa yang kami mau, hidup kami juga apa yang Tuhan mau. Kami belajar dan percaya segala sesuatu yang terjadi ada maksud di balik semua itu, dan Tuhan turut ambil bagian mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah firman ini menjadi rema di hati kami. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Oh, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, amin. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis. Katakan lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur untuk segala hal. Sungguh ku bersyukur. Diberkati Engkau yang benar dan meremehkannya, dan biarlah firman ini berakar untuk berbuah menjadi berkat bagi kehidupan setiap kita. Di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, bersama jemaat Tuhan kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Dan ada yang sempat WA saya, mereka tanya gini, pendeta, kalau di Infinity sekarang ada perjamuan? Yes. Infinity mengambil kebijakan kita butuh Yesus dalam setiap keseharian kita. Karena pada dasarnya tidak ada peraturan kapan bolehnya kita perjamuan. Yesus katakan, lakukanlah ini setiap kali kamu mengingat akan aku. Jadi ketika kita perjamuan, kita ingat nih, Tuhan sudah berbuat hal yang luar biasa. Terima kasih. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Amin. Kekudusan-Mu melingkupiku. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu.
jemaat Tuhan yang di rumah, saudara tidak memiliki hosting seperti yang saya pegang, dari Infinity kami mengimbau jemaat Tuhan dapat menggunakan potongan biskuit atau saudara bisa pakai potongan roti kecil. Yang penting saudara bisa angkat, percaya Tuhan ubah menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dan nanti jemaat Tuhan yang tidak memiliki anggur seperti yang saya pegang, jemaat Tuhan dapat menggunakan sirup yang ada di rumah saudara. Intinya sederhana, engkau percaya, engkau angkat, akan diubah menjadi tetes darah Kristus. Kita menerima dengan iman bahwa bukan hanya bentuk sakramennya, tapi ada kuasa di dalamnya. Karena Yesus di atas kayu salib berkata tetelestai, sudah selesai. Dan kata sudah selesai ini tidak terkecuali. Dia sudah menyelesaikan beban-beban persoalan tantangan dalam kehidupan kita. Dia sudah selesaikan setiap kutuk, baik kutuk sakit, kutuk gagal, kutuk perceraian, kutuk mandul, kutuk mati muda, kutuk wabah. Kita percaya kita sudah dibebaskan dari semuanya itu. Maka jemaat Tuhan yang sedang mengalami persoalan, nanti ada bagian doa masing-masing, doa sungguh-sungguh, bilang Tuhan gandeng tanganku di 2021. Keadaan yang kita lihat itu semakin menakutkan, tapi ingat, selama Yesus ada di samping kita, Alkitab janji tidak ada satu pun lawan kita. Kenapa? Tuhan yang memberikan kemenangan dalam hidup saya dan saudara. Jadi nanti waktu kita angkat darah Kristus, kita doa masing-masing, doa dengan sungguh-sungguh. Ambil momen ini dan percayalah Tuhan sedang memegang tangan pada waktu itu. Kita akan roti di atas kepala yang akan diubah menjadi tubuh Kristus. Siapkan hati. Bersama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi kami, keluarga kami hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna. Artinya di tengah pandemi, di tengah wabah, kami percaya Tuhan berkati kami sehat. Kami tolak segala bentuk virus, bahkan dengan mutasi-mutasinya kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Udara di rumah kami, udara di tempat pekerjaan kami disterilkan Tuhan. Kami tolak segala bentuk penularan. Kami percaya sampai negara menyatakan clear, aman, kami sehat sempurna, diberkati sembuh dari setiap sakit penyakit, kelemahan tubuh karena kutuk sakit, kutuk penderitaan jasmani sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dengan tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, hidup kami diubahkan. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pengharapan. Hari ini segala penyakitku, kelemahan tubuh, penderitaanku sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus. Amin. Bersama kita siapkan anggur yang akan kita angkat menjadi darah Kristus. Nanti ada bagian doa masing-masing, doa saudara. Istri doa buat suami, suami doa buat istri, orang tua buat doa buat anak, anak doa buat orang tua. Siapkan hati. Bersama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, perjanjian yang kekal. Yang pertama, dengan tetes darah Kristus kami ditebus menjadi warga kerajaan sorga. Kami berjanji 2021 hidup dalam pertobatan. Apa yang buruk, apa yang salah di 2020, kami bertobat, menolak setan-setan dan perbuatannya, sehingga 2021 kami berkenan hidup menjadi berkat. Yang kedua, oleh tetes darah Kristus, setiap kutuk kegagalan, kutuk miskin, kutuk bangkrut, kutuk kerja keras dihancurkan dalam nama Yesus. Hidup kami diubahkan. Tuhan beri kemenangan, Tuhan beri keberhasilan. 2021 ekonomiku diangkat naik dan tidak turun. Hidupku diberkati. Apa yang kupegang, apa yang kukerjakan, Allah buat berhasil dalam kehidupanku. Diberkati, di mana melangkah, di mana berada, dijaga, dilindungi malaikat Tuhan. Jemaat berdoa sungguh-sungguh, minta sama Tuhan. Kalau ada kebimbangan di hatimu hari ini, taruh iman pengharapan. Aku percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Engkau yang sakit ada kesembuhan, engkau yang berikan akan dilepaskan, engkau yang bersusah akan dihiburkan, engkau yang mengalami setiap tantangan persoalan ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi saudara. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap kami di studio, begitu juga hamba arahkan tangan kepada kamera, diberkati dalam nama Yesus. Siapapun jemaat Tuhan yang sedang mengalami goncangan dalam hidup mereka, persoalan, bahkan tetes air mata terus terjadi
berdoa dalam nama Yesus, pegang tangan mereka. Dan apa yang mereka doakan, apa yang mereka perkatakan hari ini, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Mujizat Allah menjadi bagian hidup kami dalam nama Yesus. Bersama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui setiap tetes darah Kristus, kami percaya keluargaku diberkati, dipulihkan, ada sukacita, ada damai sejahtera, segala bentuk emosional, bahkan campur tangan kuasa gelap atas keluargaku dihancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di sorga, diberkati, punya rumah di bumi. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya kembali mengingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube dari Praise and Worship Infinity, karena setiap hari Selasa, setiap minggunya akan selalu diupload ibadah-ibadah di studio yang ada di kota wisata ini. Jadi jemaat Tuhan jangan khawatir, setiap minggu, setiap hari Selasa itu selalu ada ibadah persekutuan. Ada banyak variasi hamba Tuhan yang pasti memberkati saudara-saudara. Untuk pengumuman, jemaat Tuhan juga dapat follow akun Instagram dari Praise and Worship Infinity. Saudara bisa searching aja, nanti akan muncul. Saudara bisa follow karena mungkin akan ada cuplikan-cuplikan ayat, ada cuplikan khotbah, ada pengumuman, dan saudara yang butuh doa, saudara bisa kirim melalui DM messenger itu ya. Saudara bisa kirim dan pasti didoakan. Karena memang kerinduan dari Infinity, kita jadi berkat, bukan hanya di wilayah kota wisata dan sekitarnya, bukan hanya di Cibubur, tapi juga di pulau-pulau lain. Karena saya yakin dengan channel YouTube ini menjangkau sekali banyak jiwa-jiwa. Tuhan berkati. Jadi kalau muncul dan nggak sengaja saudara nggak tahu Infinity, saudara klik, mungkin Tuhan sedang menyampaikan sesuatu bagi saudara. Kapanpun video ini ditayangkan, kapanpun akan dilihat, saya tetap yakin Tuhan bekerja bagi saudara. Saya serahkan kepada yang bertugas. Sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu Tuhan yang telah kami dapat, bila Tuhan kami terus menjaga hati-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, kami menjadi berkat buat orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Yudita Bayong Tuhan, yang pada siang hari ini Tuhan telah memberitakan firman-Mu Tuhan. Kau berkati pelayanannya Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, tambah-tambahkan karunia kepada hamba-Mu Tuhan, biar Tuhan dapat menjangkau banyak jiwa. Semua guna hamba-Mu, kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Istri dan anak-anak Tuhan ada dalam pemeliharaan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Infinity ya Bapa. Ya Tuhan, Kau berkati Tuhan persekutuan ini Tuhan, biar banyak jiwa yang dibenarkan guna nama kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Agnes. Kau berkati Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, bersama Pak Anisandi Tuhan, bersama dengan anak-anak Tuhan Yesus. Kau memberkati tutup bungkus keluarga ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati keluarga ini Tuhan, yang telah memberikan kami tempat ini Tuhan, untuk memuji menyembah-Mu ya Bapa. Kami juga para hamba-hamba-Mu Tuhan, yang di tempat ini Tuhan, yang pengurus Tuhan, Engkau memberikan kami kesatuan hati, kesatuan roh ya Tuhan, kami dapat melayani lebih dan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati tempat ini Tuhan, kiri kanan depan belakang atas bawah Tuhan, biar tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit, biarlah Tuhan Kau tolong, Engkau jamah, Kau sembuhkan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan apa yang menjadi kelemahan tubuh mereka Kau angkat ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan dalam kekurangan, biarlah Engkau memberikan kelimpahan untuk jemaat-Mu Tuhan yang sedang berbahan Tuhan Yesus. Kau berikan mereka kelengar ya Bapa. Untuk jemaat-Mu juga Tuhan yang sedang dalam pergumulan rumah tangga ya Bapa, biarlah Engkau yang ikut campur tangan Tuhan, tolong Tuhan, datang manis selalu tercurah dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga
berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ya Bapak. Biarlah Tuhan Engkau memberkati Tuhan dari Aceh sampai dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Semua ada dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan apa yang kami waktu lalu Tuhan, kami ada kena bencana Tuhan. Biarlah Tuhan mereka yang mengalami Engkau tolong Tuhan. Kau berikan kekuatan Tuhan Yesus. Apa yang dibutuhkan Tuhan Yesus, biar Engkau yang sediakan. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami Jokowi Tuhan, bersama dengan timnya Tuhan, dari tertinggi sampai terendah Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan roh takut-akan Tuhan. Biarlah Tuhan pemerintah ini berjalan semua ada dalam kendali-Mu ya Bapak, sehingga ada shalom buat Indonesia ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dan kami percaya, kami taruh di bawah kaki-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau telah menjawab semua doa kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami halaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Yewi. Tuhan memberkati dalam segala hal. Mari kami berdiri saudara, kita akhiri ibadat kita. Kita mengucap syukur Tuhan sudah pimpin kita dari awal pertemuan sampai akhirnya. Hormat bagi Allah Bapa. Kita akan terima berkat daripada Allah, Allah yang selalu menyertai hidup saya dan hidup saudara, Allah yang tidak pernah berdusta atas setiap janji-janjinya, Allah yang menyediakan segala kebutuhan dan keperluanmu menurut dengan kekayaannya daripada sorga. Maka apapun kata berkat yang kau dengar pada kali ini, terimalah dengan sungguh-sungguh dalam iman saudara, dan percayalah setiap iman yang kau taruh dalam kata-kata berkat ini tergenapi, terjadi dalam kehidupanmu. Hamba doa dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Setiap kami yang ada di studio, bahkan setiap jemaat-jemaat yang menyaksikan melalui streaming dari YouTube, Tuhan, berikan damai sejahtera berkat daripada Allah. Lihatlah tangan-tangan dan hati kami yang terangkat dan terarah kepada Tuhan. Maka dengan kuasa otoritas daripada Allah, hamba berkata, diberkatilah engkau bersama dengan keluargamu. Diberkatilah engkau dalam setiap pekerjaanmu, usaha, bisnis, karir, perekonomian, dan masa depan saudara. Diangkat hidupmu naik dan tidak turun. Dijadikan yang kau kepala dan bukan ekor. Diberikan kemenangan bukan kekalahan. Umat Tuhan, angkat tanganmu. Diberkatilah tangan-tanganmu di 2021. Tangan majikan, tangan orang besar, tangan orang sukses. Apa yang kau pegang, apa yang kau kerjakan, apa yang kau upayakan, Allah buat berhasil dalam kehidupanmu. Diberkatilah engkau selalu naik dan tidak turun. Maka umat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, lusa, sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput setiap kita mempelai yang setia sebagai bagian dalam kerajaan Allah. Setiap kita, keluarga besar dari Praise and Worship Infinity, yang percaya diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Kita kembali berjumpa dalam ibadah-ibadah live streaming lainnya bersama dengan Praise and Worship Infinity. Tuhan Yesus memberkati.